di rumahnya kita bacakan maulid, kita bacakan Asma Badar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Asma Badar itu nama-namanya itu nama-nama orang yang mulia. Ya. Sampai Rasulullah berpesan bahwa seandainya mereka itu berbuat apapun boleh dan mereka sudah dijamin surganya. Itu untuk orang Asma Ahli Badar. Dan Ahli Badar ini karena istimewa, dalam sekitar 313 orang itu termasuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita membaca Asma Badar, otomatis di situ juga terdapat juga nama Rasulullah SAW. Beberapa ulama menyebutkan kalau kita membaca Asma Badar itu pada setiap menyebut satu nama itu disertai dengan kata-kata radhiyallahu an. Nah, itu. Ya, itu. Dan banyak kisah-kisah mustajab berkat dengan tawasul dengan Asma Badar. Dan biasanya Pak Saleh nggih, kalau rumah ini dibacakan Asma Badar, tidak dibacakan, dipajang aja Asma Badar itu rumah ini berkah. Ya, berkah. Nah, rumah kita ini penghuninya itu 3 sebenarnya, malah 4 sebenarnya. 1 kita sendiri keluarga. 2 ini bertempur, yang 2 ini, 2 dan 3 ini bertempur. Malaikat dan setan. Nah, ini bertempur. Kalau rumah itu banyak dibacakan ayat Quran dan sebagainya, maka rumah itu dipenuhi oleh malaikat. Setan tidak berani. Yang keempat binatang, mungkin cecak, mungkin tikus dan lain sebagainya. Jadi rumah kita ini banyak penghuninya. Karena itu rumah kita ini ciri rumah yang banyak malaikatnya itu berkah. Orangnya itu tidak ada yang stres, banyak ketawa dan sebagainya, menyenangkan semua, itu namanya banyak malaikatnya. Nah, sebaliknya kalau tidak banyak malaikatnya, itu penghuninya itu muram, sedih dan sebagainya. Terus apa lagi? Copek rezekinan dan lain sebagainya, itu namanya kurang malaikatnya. Lah padahal kalau kita tadi sudah bacakan maulid, itu karena kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, kalau kita baca maulid, itu rumah kita itu dipenuhi malaikat sampai 1 tahun. Jadi catat Pak Soleh, sekarang sudah berapa? Tanggal berapa? 15 Safar. Kalau 15 Safar, nanti 15 Safar tahun depan, sebelum masuk 15 Safar, ngonceng boleh. Mulai kata tak keluar. Ya. Jadi keluarnya nanti malaikat itu betan di rumah ini. Nah. Iya, malaikat macam-macam, malaikat Israel, malaikat Israfil, macam malaikat. Banyak malaikat. Tapi tak apa. Kalau malaikat Israel datang dan kita bisa melihat itu malaikat Israel, berarti mati kita itu bagus. Matinya saya. Wah, kita ketemu malaikat Israel. Almarhum saudara kita yang biasanya juga ikut di sini, Pak Abdurrahman itu menjelang meninggal itu sampai menyebut nama itu malaikat Israel. Ketemu dia malaikat Israel. Berarti dia baik. Karena itu di Dalailul Khairat itu ada sholawat untuk malaikat. Itu sampai ditanyakan beberapa ulama, kenapa kita perlu membaca sholawat kepada malaikat? Karena malaikat ini juga perlu didoakan. Kenapa? Ada dalilnya. Karena pernah suatu saat Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu. Aisyah menjawab salamnya, alaika wa alaihi salam. Artinya apa? Salam itu artinya malaikat juga didoakan oleh Aisyah. Jadi kita seperti di Dalailul Khairat, kita harus setidak-tidaknya kita ini berkenalan dengan baca sholawat untuk para malaikat. Malaikat apa? Deki man sobu ngomor, malaikat Israel kan baca aki benar rebu. Dalail kan tahu tiap hari rebu ini kan mesti baca sholawat kaki para malaikat. Malaikat Israel, malaikat Jibril, Israfil dan sebagainya. Ini deki ini kan kita sudah kenal, benar malaikat sudah kenal.
Jadi kalau kita nanti suatu saat meninggal, sudah kenal para malaikat, bacaki sholawat dan sebagainya. Jadi malaikat Israel karena kenal tak kayak sakit, mundur ruh kita ini tak gempang. Malaikat saya jaga kopur sini juga ikan sholawat, mengkarnakir tak tanya macam-macam, paling ku tanya kati kenapa kabar, ini kan tak macam-macam tak kira. Mereka setuju karena bacaki sholawat betul, apa? Tiap hari Rabu menendalil khairat. Dan lagi malaikat itu membawa berkah, coba kata. Tapi malaikatnya kan harus dipelihara juga. Malaikatnya kan kalau di rumah kita ini harus dipelihara, jangan sampai diusir. Loh, bisa diusir malaikat? Bisa. Pertama, mencompok gula panjenengan pada patek, mereka malaikat tak perlu masuk. Laihul malaika baitan fihi kalbun, tak masuk compok mun beda patek. Masih gembur patek, takut malaikat tak wah mau ada patek, yang gue patek ongkuan. Jadi tak waron patek ini. Beda polisi kedua mun beda patung. Beda patung, kalau di rumah kita ini ada patung, malaikat tak pernah masuk. Baitan fihi surah. Surah ini kan ada yang menggambarkan gambar utuh. Karena itu ada yang menyebutkan patung. Karena yang jadi ilat itu disembah. Karena di zaman dulu itu patung-patung itu disembah di zaman jahiliyah. Nah, karena itu yang ketiga di rumah itu jangan ada orang junub. Wah, ini kaki junub. Ngetos Pak Saleh Pak junub nggih. Nggih. Kalau orang junub neka malaikat itu todus masuk. Mun gelek neka tak poron masuk, mun orang junub neka todus nggih. Pada sebuah hadis yang hadis Ibnu Rajab dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali sebutkan setiap Lailatul Qadar itu malaikat itu ditugaskan untuk masuk ke semua rumah. Masukin semua rumah untuk diberi ampunan. Dikecualikan apa? Dikecualikan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang dikecualikan lagi apa? Dan lain sebagainya. Yang dikecualikan apa? Orang junub yang tidak halal. Nah, ini kayak dari pada junub halal, pada junub tidak halal. Nah, yang junub tidak halal, mereka ki junub yang tidak dilakukan dengan istrinya. Mereka tak halal. Mereka mulai tahu mereka. Tapi malaikat mutlak secara, ini kan saya terkait dengan Lailatul Qadar. Tapi untuk malaikat betah dan tidaknya di rumah kita, ini kan termasuk orang junub. Modern junub, tapi ini kan todus ke malaikat. Wah, Pak Saleh mak junub, luar, malaikat luar. Pun boleh apa? Kalau malaikat mereka tak seneng mun beda orang ngebengkang. Jadi ulama-ulama dia nih kan, mandi nih kan, aku selebar, aku selebar takut etekku nih kan apa? Takut ngetain. Sampai apa? Soalnya malaikat nih kan, jadi malu kalau dilihat malaikat. Malaikat buru, pun beda orang ngebengkang. Nah, sebaliknya setan seneng mau ada orang ngebengkang. Mau seneng setan yang ngebengkang. Karena itu kata Rasulullah mun abengkang pakon maca bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi setan tak ngetalek. Kayak keluar bungkoh ya. Abengkang keluar bungkoh buru kepit iki. Jadi niki Pak Saleh nggih dipelihara niku malaikat yang sudah masuk di rumah ini dipelihara. Meliharanya itu tadi yang ngusir. Tapi bagaimana memelihara malaikat supaya lebih betah di sini? Niku rumahnya itu sering dibacakan Al-Quran, sering dibacakan sholawat, sering dipakai sholat sunat kalau di rumah, pakai sholat sunat dan sebagainya. Sering bangun malam dan sebagainya. Niku malaikat seneng itu. Makan jen pernah
Bisa-bisa lebih setahun dia pernah ya kantor ya malaikat. Amale gini ku rumah ini sering dibuat pertemuan-pertemuan ngeten masjid zikir. Karena masjid zikir itu malaikat turun di sini. Dikepung oleh malaikat sampai ke langit. Jadi barusan ini kini malaikat banyak. Kita tidak bisa melihat malaikat. Karena kita apa? Karena kita punya kelemahan. Kita sudah dibikin oleh Allah sebuah sistem bahwa tidak bisa malaikat kecuali orang-orang tertentu. Orang tertentu. Orang yang bisa malaikat mereka wali-wali ya bisa malaikat. Di antara para sahabat yang mana bisa melihat malaikat kan toh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas datang ke Rasulullah, lihat Rasulullah kok seperti bicara dengan orang. Dia tahu dengan seseorang bicara. Padahal Abbas paman Rasulullah beda kata tak ngerti. Beda apa Rasulullah yang ajak tibi. Tapi Sayyidina Abbas ngerti. Ben serah namanya. Karena apa? Karena Sayyidina Abbas ketika dia baru masuk Islam masih kecil, mereka Yosab mata nakato sareng Rasulullah eduaki gelut lupa doana doana jadi bisa ngorengin malaikat mereka khusus menurut bisa malaikat menurut setan banyak jerangkong banyak tapi malaikat mereka khusus karena itu mudah-mudahan kita mungkin bersahabat dengan malaikat. Di sisi gula nikah beda malaikat, ada malaikat. Satu malaikat yang mencatat kebaikan, satu malaikat yang mencatat keburukan. Nah, kelebihannya apa? Perbedaannya, yang mencatat kebaikan langsung dicatat kebaikan 10 kali lipat. Tapi kalau kita membuat kejahatan, maksiat, tak catat himen. Nunggu diberi kesempatan apakah dia bertobat apa tidak. Apakah ditutupi dengan wirid, dzikir atau minta ampun dan sebagainya. Kalau sudah ditutup itu tidak dicatat lagi keburukannya. Neka sayana malaikat. Jadi malaikat itu mari kita bersahabat. Gampang menciptakan malaikat neka. Wastare wudu neka aja aeng neka aja andukin. Karena apa tetesan air neka jadi malaikat. Yang malaikat itu nanti berdoa ampunan gitu pada kita sampai akhir kiamat. Ini malaikat. Jadi ciptakan perbanyak malaikat. Sholat juga menciptakan malaikat dan sebagainya. Jadi malaikat. Jadi pasalnya gini banyak malaikat. Malaikat melihat kita, bisa menyaksikan kita, tapi kita tidak bisa melihat malaikat. Kecuali malaikat itu nanti menyamar. Jadi kadang-kadang bertemu dengan Rasulullah, malaikat menyamar supaya bisa dilihat oleh para sahabat yang lain. Malaikat menyamar dengan seseorang yang ganteng dan sebagainya dalam sebuah hadis yang dimakan Sayyidina Umar itu yang menyatakan tentang iman, Islam dan ihsan itu menyamar supaya mereka dilihat, malaikat itu dilihat. Jadi kadang-kadang diliwatkan dalam hadis itu ini seorang laki-laki yang tampan yang tidak bisa diceritakan. Jadi malaikat nyamar bisa jadi orang gendong. Tapi malaikat seungguhnya sosoknya nih kan, raja, raja nah. Pada kita sebutkan malaikat Jibril nih kan, sayapan nih kan satu, nih kan sampai batas Kasa, batas timur, mereka tapang batas timur, gunung Kumitin, mereka malaikat Jibril. Tapi ketika dia berubah jadi manusia menjadi orang yang sangat menyenangkan. Pernah suatu saat diceritakan ketika Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan suatu saat Nabi Sulaiman kan tahu beda kamar ruangan. Istilahnya kata soma, satu ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk. Kecoa apa yang sopo bangal masuk khusus Nabi Sulaiman. Lastari santo suatu saat Nabi Sulaiman masuk ke ruangan terkejut, mak bodoh orang genteng dah lo. Tanya sama sinten panjenengan. Kula niki malaikat Israel. Terkejut, malaikat Israel iki.
Malaikat yang nyawa engki gula. Napa badhe nyambut engki ampun beda tugas. Terus tanya Nabi Sulaiman, napa panjenengan gak dinto malaikat menabi nyambut nyawa orang gak dinto panjenengan kanto pacet tampil genteng kayak bintang film gak dinto. Punten. Gula menghadap Nabi, gula menghadap orang-orang soleh, gula panjenengan insyaallah dari orang soleh iki. Neka gula dadi orang saya nyenengaki. Deki menyambut nyawane kata sakai dan sebagainya. Penasaran Nabi Sulaiman. Enten gula teroning panjenengan ngak seras ya. Se aslina kadis berapa? Ampun deh, Pak. Sampun. Mangke panjenengan mboten kiyat nek kula tampil dengan wajah asli saya. Tapi Nabi Sulaiman tetap boten, saya ingin tahu. Mereka cerita malaikat iki. Saya ingin tahu. Ki teronggon ki. Sekejap Nabi Sulaiman malaikat Israel dituaki bajana. Mata merah yang apa itu. Nabi Sulaiman pingsan. Terus siuman boleh malaikat Israel sudah berubah lagi dari orang yang menyenangkan. Terus ngocap malaikat Israel, gula neka ketemu orang soleh tampil dengan sebagai wajah saya yang ganteng. Tapi kalau ketemu orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat dan sebagainya, saya tampil dengan wajah saya yang asli. Karena itu mereka ketika mati itu akan ketakutan. Pun ketakutan Pak Saleh. Pak Saleh kok ketakutan? Betul saya takut. Betul saya ketakutan. Oke. Oke. Niku lah malah malaikat seneng niku nek tenggriane niku kata lafaz-lafaz Quran. Nggih, ayat kursi dan sebagainya. Napa? Patung. Nggih. Enten kan patung cilik dolanan anak-anak niku enten. Nggih. Nggih. Kirangan niku sing kok dereng panggih dereng tang malaikat ini ya. Tapi kalau kita pengen hati-hati, nggih niku mboten usah majang patung. Jeneng ngati-ngati. Wedi malaikat niku strik. Enten malaikat ini bisa diterima. Malaikat niku mboten nawar. Kalau disuruh gini nggih ngeten. Tak nabar, menunggu manusia kan tabar. Neka Gusti yalah. Tahu malaikat strik tak bisa. Wedine malaikat niku strik, ya kan? Tapi untuk hati-hati dan sebagainya. Jadi kalau saya ingat waktu apa ya? Waktu ibu meninggal wis ya. Sing foto-foto dipindah. Apa? Iya, di rumah itu foto-foto dia untuk apa? Untuk menghindari supaya malaikat itu ada. Terutama ketika ada orang yang meninggal di rumah itu. Foto-foto itu kalau bisa ditutup, disembunyikan. Supaya malaikat itu hadir ketika ada orang yang meninggal di situ. Ingat saya begitu. Jadi niku nggih foto foto sampean nggih foto Pak Saleh nek saged teng njaba griya mrene. Nek teng griyane cek enten malaikat. Nggih, malaikat. Nggih. Niku malaikat nggih. Niku salah satu kita bagaimana rumah kita disenengi malaikat. Insyaallah niki malaikat betah teng mriki Pak Saleh. Nggih, Pak Saleh. Nggih. Diingat Pak Saleh nggih. Niki tanggal berapa Sapar? Nek penulan. Niku dadi anu. Napa? Mudo. Nggih. Nggih pokoknya niku, pokoknya yang penting niku anjing kali patung nggih. Tapi kalau untuk kita jangan telanjang. Nggih, tiang-tiang bener niku nek sembahyang nek mandi niku ndamel kathok.
damel sarung. Saking wedine muda teng cething padahal niku, ya kan? Cething. Lah nek wong semangkin niku nyun sewu nggih, boten cething. Teng kasur man muda semangkin. Iya kan? Nggih Pak Saleh. Nah, ngaku Pak Saleh. Niku nggih. Dadi niku sing bikin malaikat risih. Nah, risih nggih. Lah nek junub ya napa carane supaya malaikat tetep teng riku? Wudu. Nah, iki junub. Duh, mandi macam can lepah malam wudu kowe. Cukup malaikat datang. Nah, soalnya napa nek enten tiyang junub niku malaikat membagi rezeki niku mboten mlebu. Nah, tak masuk. Nggih. Dadi mun junub wudu dhimek. Nah, iki nek bisa iki moga-moga kula panjenengan tetap menjadi sahabat malaikat. Sahabat malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.